是在做什么？生门封口的矿石和掩体不同。 Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini Movie Crop akan menceritakan The Pirate and the Legend of Kunlun. Film ini menceritakan tentang petualangan 3 anak muda yang mengungkap misteri Kunlun yang katanya adalah akar dari langit dan bumi dan awal mula dari para dewa. Nah, gimana kisahnya? Yuk langsung aja masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan dengan sosok pria bernama Wen Feng. Dia terlihat sedang membaca catatan kuno yang berisikan tentang reruntuhan Kunlun yang tercatat dalam catatan teknik dewa milik keluarganya. Isi dalam catatan itu yaitu pada 17 tahun yang lalu terjadi sebuah petualangan misterius yang bertujuan untuk mencari reruntuhan Kunlun. Di sana, mereka terlihat sedang mendaki gunung Sengshu yang sangat curam dan juga sedang terjadi badai salju. Mereka membawa sebuah cermin kuno Zoaming sebagai kunci untuk menemukan Kunlun. Saat mereka semua masuk ke dalam sebuah gua, mereka pun dikejutkan dengan terdapat banyak sekali tengkorak manusia di dalam gua itu. Tengkorak-tengkorak itu diyakini sebagai tengkorak orang-orang dulu, yang sebelumnya akan mencari reruntuhan Kunlun. Sepertinya, semua orang sangat menginginkan harta karun ini. Di sana terlihat salah seorang pria yang bernama Zhang, yang tidak lain adalah ayah dari Feng, yang merupakan keturunan Dewa Fakui. Dia memiliki sebuah kekuatan dan keberkahan dewa. Di sana, dia pun mencoba untuk membuka jalan dengan menancapkan pedangnya di dinding gua. Namun tiba-tiba, datanglah makhluk-makhluk yang sangat aneh menyerang mereka semua. Dan pada akhirnya semua petualangan itu harus menghilang dengan misterius. Namun, Feng sangat yakin bahwa ayahnya masih hidup. Shin pun berpindah kepada seorang wanita yang bernama Ryomi. Dia adalah seorang perempuan Jepang yang memiliki tujuan sama yaitu menemukan Kunlun dan mengincar harta karun untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia juga memiliki ilmu bela diri yang sangat baik. Di sini dia memerintahkan sekelompok orang untuk membuka sebuah makam kuno, karena menurutnya cermin kuno Zoaming berada di dalam makam kuno tersebut. Lalu, orang-orang yang telah dia perintahkan pun menemukan makam yang dimaksud, akan tetapi belum bisa membukanya. Setelah itu mereka pun melaporkannya kepada Ryomi dan meminta imbalan yang telah disepakati, yaitu memiliki tubuh Ryomi. Namun di sini, tanpa diduga Ryomi langsung membunuh mereka semua dengan sangat sadis. Tapi ada salah satu dari mereka yang tidak Ryomi bunuh. Dia adalah seorang pria yang bernama Ansan. Karena di sini, Ryomi akan memanfaatkannya untuk bisa membantunya dalam pencarian Kunlun. Sementara Feng yang kini akan menyelidiki tentang misteri Kunlun, kemudian pergi ke makam Kuni bersama kedua rekannya, yaitu pria bernama Jia Luban dan seorang wanita yang bernama Zhao Ling, dengan tujuan mendapatkan cermin Zoaming. Namun sialnya, di sana pintu makam tidak bisa dibuka. Di sana pun Feng berpikir untuk bisa membukanya. Dia melihat sebuah kunci dengan teknik mekanik kuno yang memiliki sebuah kombinasi, berupa angka untuk dapat membukanya. Lalu, Feng pun flashback dan mengingat apa yang pernah dikatakan oleh ayahnya, mengenai pola angka yang digunakan untuk mengunci makam-makam kuno. Dan setelah beberapa saat, mereka pun bisa menebak kunci tersebut dan berhasil membuka pintu makam. Namun, tiba-tiba saja datanglah Ryomi, Ansan, dan beberapa anak buahnya yang langsung menyerang Feng. Ternyata Ryomi sudah lama ingin membuka pintu makam tersebut, namun sama sekali tidak pernah berhasil. Dan kini Feng telah membukanya. Maka dari itu, Ryomi pun sangat ingin menghabisi Feng agar cermin Zoaming bisa menjadi miliknya. Di sini mereka terus-menerus saling menyerang, hingga pada akhirnya Ryomi mencoba membuka kesepakatan bersama Feng. Dia berkata bahwa dia murid Hirosei, seorang pria yang dahulu pergi bersama ayah Feng untuk mencari Kunlun 17 tahun yang lalu. Ternyata Ryomi juga memegang segel Fakui yang ditemukan di tempat kejadian, dan dia pun memberikannya kepada Feng. Lalu mereka semuanya pun kembali melanjutkan tujuannya untuk mencari cermin. Namun sepertinya, menurut Feng makam ini sebelumnya telah dimasuki oleh orang lain. Tanpa banyak bicara, Ansan pun langsung memeriksa peti mayat, dan tidak ada sama sekali orang di sana. Namun cermin Zoaming itu masih berada di sana, dan tiba-tiba saja muncullah naga yang sangat besar, dan langsung menyerang mereka semua. Sepertinya naga itu merupakan penjaga dari makam tersebut. Ketika naga itu sedang menyerang mereka, Ryomi pun berusaha untuk mengambil cermin itu.
dan berniat untuk pergi dari sana agar dia tidak harus berbagi dengan Feng. Dan sialnya, di sini Ryomi malah berkhianat dan menyerang Feng. Ryomi pun berhasil menjebak Feng yang membuat Feng harus tidak sadarkan diri. Setelah itu Feng pun bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat keluarganya di masa lalu. Dia melihat keluarganya yang sangat bahagia. Namun tiba-tiba dia melihat ibunya yang terlihat kesakitan. Dan ayahnya memutuskan untuk mencari reruntuhan Kunlun. Dan harus meninggalkan Feng sendirian. Di sana dia sama sekali tidak tahu mengapa ayahnya melakukan itu dengan mencari reruntuhan Kunlun. Lalu setelah beberapa saat Feng pun terbangun dan bertanya kepada teman-temannya di mana cermin Zhao Ming berada. Lalu teman-temannya pun menjawab bahwa cermin itu telah dicuri oleh Ryomi. Kemudian mereka pun langsung mempersiapkan beberapa senjata untuk membantu mereka dalam melawan musuh. Setelah beberapa waktu kemudian, terlihat Ryomi yang sedang melawan orang-orang dari Tuan ke-6. Di sana juga terlihat Feng dan teman-temannya yang juga sedang menghadapi mereka. Lalu Tuan ke-6 yang sangat marah dengan pelakuan mereka dengan menyerang kawasan orang lain, kemudian memperingatkan untuk jangan berbuat seenaknya. Kemudian cerita pun berpindah. Di sana terlihat Tuan ke-6 yang sedang bercerita kepada Feng akan kejadian 17 tahun yang lalu. Dia bercerita bahwa dulu Hirose Kuwahara membuat sebuah tim khusus untuk mencuri harta karun Tiongkok untuk dibawa ke Jepang. Dia dan tim harusnya juga pergi ke tempat Kunlun untuk mencari harta. Namun tidak tahu mengapa ayah Feng malah menunjukkan mereka pada Kunlun dan mengajak mereka semua ke sana. Hingga pada akhirnya mereka semua harus menghilang. Dan tim khusus Hirose kini telah dipimpin oleh Ryomi. Di sini Feng pun bertanya kepada Tuan ke-6. Jika cermin disembunyikan di makam dinasti terdahulu, mengapa dahulu Hirose memilikinya? Apakah salah satunya palsu? Tuan ke-6 pun menjelaskan bahwa ternyata pengrajin cermin itu sengaja membuat dua dan tidak tahu bagaimana Hirose bisa memilikinya. Ternyata Feng sama sekali tidak tertarik dengan harta karun Kunlun. Dia hanyalah ingin mengetahui di mana ayahnya dan mengapa waktu itu meninggalkannya. Setelah itu Tuan ke-6 memerintahkan Feng untuk pergi ke Gunung Sengsu, di mana gunung itu merupakan tempat ayahnya menghilang. Tuan ke-6 juga memberikan misi kepada Feng untuk menghalangi Ryomi dan kelompoknya agar harta karun Tiongkok tidak jatuh kepada mereka orang Jepang. Setelah itu mereka bertiga pun langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuan ke-6. Di sini mereka mendaki jurang yang sangat terjal dan harus menghadapi badai salju Gunung Sengsu. Setelah mereka semua berhasil melewatinya, tibalah mereka di pintu masuk Gua Kunlun. Gua ini sangatlah gelap dan mengerikan, dan di sana terdapat tengkorak manusia yang sangat banyak. Di tempat itu mereka melihat sebuah lubang dan mencoba untuk mencari tahu apa yang berada di bawah sana. Di sana Feng memasukkan sebuah batu giok milik Jialuban dan dimasukkannya ke bawah gua. Ternyata dasar dari lubang itu telah terbuka. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu dari dalam sana yang menarik batu giok tersebut. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Namun tiba-tiba Ryomi datang bersama anak buahnya. Feng bertanya kepada Ryomi, mengapa mereka sangat menginginkan Kunlun dan harus membayang-bayangi mereka. Lalu Ryomi pun menjawab, kalau di dalam Kunlun terdapat harta yang sangat banyak. Lalu siapa yang tidak akan tertarik? Feng pun berkata, bila itu adalah tujuan mereka, maka seharusnya mereka itu bukanlah musuh. Karena di sini Feng sama sekali tidak menginginkan harta karun itu sama sekali. Akhirnya mereka pun pergi bersama untuk menemukan Kunlun. Di sana mereka mencari sebuah pintu masuk yang tersembunyi. Feng yang memiliki keberkahan Dewa Fakui mengetahui sebuah misteri yang terdapat di belakang gunung. Di sana terlihat sebuah gunung yang berbentuk kepala naga. Mereka pun menebak-nebak lokasi pintu masuk. Feng tidak bisa menemukan lokasi itu secara tepat karena tongkat dewa milik ayahnya telah hilang. Tidak seperti ayahnya yang mengetahui semua di balik dimensi lain. Di sini, Jialuban pun mengetuk-ngetuk beberapa batu untuk menemukan pintu masuknya. Mereka pun beberapa kali harus terkena perangkap yang mengeluarkan anak panah ke segala arah. Hal itu pun membuat Ansan jadi kesal dan langsung meledakkan batu di depannya. Akhirnya mereka berhasil masuk dan melihat Kunlun yang sangat luar biasa. Ternyata di balik sebuah gunung terdapat sebuah bangunan kuno yang memiliki banyak sekali harta karun. Feng pun berkata bahwa semua yang ada di hadapan mereka merupakan apa yang disebutkan di dalam cerita teknik dewa sebagai reruntuhan Kunlun.
Mereka pun segera menuruni Kunlun, dengan menuruni tebing yang sangat curam yang ada di hadapan mereka. Ketika mereka sedang turun, di sini Jaluban pun dibuat sangat penasaran dengan suatu benda berwarna ungu yang telah dilihatnya, dan kemudian dia pun menyentuhnya. Ternyata benda itu langsung berubah menjadi seperti ubur-ubur yang dulu menyerang Ayah Feng dan para petualang waktu itu. Hal ini membuat mereka semua berlari, karena sekarang benda yang seperti monster ini pun mengamuk. Akibatnya banyak sekali anak buah Ryomi yang harus menjadi korban karena monster ini, dan banyak juga yang jatuh ke jurang. Setelah beberapa orang dari mereka berhasil menyelamatkan diri dari monster itu, mereka pun berjalan menuju sebuah benda semacam tugu yang terdapat sebuah prasasti di sana dengan tulisan kuno. Tempat ini mereka yakini sebagai tempat di mana para dewa berada. Di sini, Xiaoling pun mencoba membaca tulisan kuno itu. Namun, baru saja membaca sedikit tiba-tiba tulisan selanjutnya sudah pudar dan tidak dapat dia baca. Lalu, mereka pun kembali membaca tulisan yang ada di belakang prasasti itu. Ketika Ling sedang membaca dan lainnya dengan sesama menebak arti dari tulisan itu, tiba-tiba saja Feng melihat arwah dari prajurit berkuda yang menuju ke suatu tempat. Di sini Feng pun langsung mengikutinya dan disusul oleh yang lainnya. Mereka pun masuk semakin dalam dan suasananya pun semakin mengerikan. Di sana, Jaluban merasa sangat takut dan mengajak Feng untuk kabur. Feng berkata, jika mereka kabur, maka pasti Ryomi tidak akan tinggal diam. Dan Feng pun tidak akan membiarkan Ryomi dan para anggotanya untuk pergi membawa harta karun Kunlun sedikit pun. Setelah itu mereka pun melihat hewan yang sangat aneh. Feng menyebutnya itu adalah binatang Kaiming, yang merupakan penjelmaan raja yang menjadi Gotasu. Namun, tiba-tiba saja ketika Feng sedang menjelaskan kepada Ling, lantai pun tiba-tiba terbuka, yang membuat beberapa anak buah Ryomi harus terjatuh, dan lantai yang lain pun juga ada yang mengeluarkan api dan membakar mereka. Di sini Feng meminta mereka agar tidak bergerak, dan kemudian semua patung penjaga yang ada di sana bergerak dan menyerang mereka. Mereka semua pun mencoba menghindari serangan dari patung-patung itu. Setelah mereka semua berhasil selamat, mereka pun melihat sebuah cahaya yang berasal dari ujung. Dengan cepat mereka mengikuti cahaya itu. Dan ternyata cahaya itu berasal dari sebuah batu giok raksasa. Di sini Jaluban yang merupakan penggemar giok sangatlah senang dan langsung membayangkan jika giok jenis ini akan berharga sangat mahal jika dijual. Feng pun mengerti jika batu itu adalah kadron giok 9 sumur, yang merupakan tempat dewa berada dengan giok sebagai lambangnya. Kemudian mereka melihat sebuah tempat untuk meletakkan cermin kuno Xiaomi. Saat Ansan akan menaruhnya, Ryomi pun melarangnya. Menurut Ryomi, Feng lebih pantas untuk melakukannya. Dan ketika Feng menaruhnya, tiba-tiba saja kadron giok itu pun terbuka. Dan tumbuhlah pohon besar raksasa berwarna ungu. Mereka pun terbuat kagum dengan hal itu. Ling pun mengatakan berdasarkan tulisan kuno yang dia baca, itu adalah sebuah pohon yang akarnya tidak menyentuh bumi dan juga tidak menyentuh langit. Pohon itu bernama pohon awan, yang memiliki buah berwarna ungu, dan siapa saja yang memakannya akan hidup abadi. Tiba-tiba saja pohon tersebut mengulurkan prasasti giok yang telah hilang, karena ditarik secara misterius dalam lubang waktu itu. Pohon itu sangat baik terhadap Feng dan teman-temannya, namun tidak kepada Ryomi dan anggotanya. Tiba-tiba saja pohon itu menyerang Ryomi, yang membuatnya langsung menebas pohon itu dengan pedangnya. Dan Ansan pun mencoba menyerang pohon itu. Namun, pohon itu juga kembali menyerang Ansan. Sepertinya pohon itu tahu siapa orang-orang yang berniat baik dan siapa yang memilih hati yang jahat. Namun tiba-tiba, pohon itu malah menyerang Feng juga. Hal ini membuat mereka semua harus melawan pohon tersebut, yang kini telah melilit mereka dengan sangat kencang. Di sini Ansan dan Ryomi terus-menerus diserang oleh pohon itu, yang membuat setengah dari tubuh Ansan harus terlilit pohon itu, dan membuatnya tidak dapat bergerak. Ryomi yang melihat Ansan semakin kewalahan pun segera membantunya. Dia terlihat menarik tangan Ansan namun tidak berhasil. Dan akhirnya, seluruh tubuh Ansan harus dililit yang membuatnya mati berkeping-keping. Melihat hal itu membuat Ryomi sangat sedih dan menangisi kematiannya. Kemudian pohon itu menyentuh kening Feng, yang membuatnya tiba-tiba berada di dunia lain. Di sini dia melihat ayahnya yang terlilit oleh pohon itu. Ayahnya mengatakan kalau pohon itu merupakan pohon kuno yang tidak akan mati, dan juga pohon ini telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Feng pun sangat ingin menyelamatkan ayahnya, namun ayahnya berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin.
Feng kemudian bertanya, mengapa waktu itu ayahnya pergi untuk mencari Kunlun. Ayahnya pun menjawab, kalau semua itu dia lakukan untuk menyelamatkan ibunya. Akan tetapi belum juga berhasil melakukan yang dia inginkan, ayahnya malah harus gagal dan terjebak oleh pohon ungu itu yang melilitnya. Ayahnya juga berkata bahwa Feng tidak akan tahu bagaimana perasaan ayahnya yang sangat ingin menyelamatkan ibunya sebelum Feng menemukan seorang wanita yang dicintainya. Kemudian sang ayah memintanya untuk menghancurkan pohon itu, karena semua itu merupakan tipuan dari pohon awan yang sebenarnya tidak akan ada manusia yang dapat hidup abadi. Setelah itu Feng pun kembali sadar. Di sini Ryomi akan kembali menyerang pohon itu, dan dia pun mengetahui bahwa pohon itulah yang selama ini telah dicari oleh gurunya yang berniat mencari keabadian. Tiba-tiba saja Ryomi menyerang Ling dan menendangnya hingga terjatuh. Hal itu membuat Ling harus terlilit oleh pohon itu. Kemudian Jialuban juga harus terjatuh. Feng pun mencoba menyelamatkan Ling dengan menyentuh tangan Ling yang dililit pohon. Dan tiba-tiba saja pohon tersebut langsung melepaskan lilitannya. Lalu setelah itu terlihat Ryomi yang akan meledakkan bahan peledak. Akan tetapi pohon tersebut langsung melindungi mereka. Dan akhirnya ayah Feng pun muncul di hadapan mereka. Dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Feng, Jialubang dan Ling pun dibawa keluar oleh pohon itu. Namun tidak dengan Ryomi. Dia akhirnya harus tetap berada di dalam reruntuhan Kunlun dan tidak akan pernah kembali. Di akhir film, kita libatkan dengan Feng dan teman-temannya yang sedang menemui Tuan ke-6. Di sini Tuan ke-6 menceritakan kejadian ketika ayah Feng memutuskan untuk pergi ke Kunlun bersama kelompok Hirosei. Di sini, ayahnya melakukan itu semua untuk menyelamatkan ibunya Feng. Setelah Tuan ke-6 tahu bahwa ayah Feng telah menghilang, dia pun langsung mencari jasad ayahnya Feng. Namun tidak ketemu. Dia hanya menemukan tongkat dewa milik ayah Feng yang merupakan keturunan dari Dewa Pakui dan kemudian memberikannya kepada Feng. Lalu Tuan ke-6 pun menceritakan tentang takdirnya Feng sebagai keturunan dari dewa yang mendapatkan keberkahan. Lalu Feng pun bertekad untuk melindungi seluruh harta kekayaan dan melaksanakan perintah dewa yang dia rasa itu adalah takdirnya. Lalu kemudian film pun berakhir. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih rating berapa nih? Komen ya guys. Sekian dulu video kali ini. Makasih ya udah mau dengerin Mimin cerita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit dulu. Dadah semuanya.